Ijab kabul berarti penyerahan dan menerima, suatu kalimat yang digunakan dalam pernikahan dari orang tua atau wali nikah mempelai wanita untuk menikahkan putrinya kepada mempelai pria. Ijab kabul merupakan ucapan sakral dari prosesi pernikahan karena intinya menghalalkan hubungan sepasang anak manusia berbeda jenis untuk hidup bersama dalam membina rumah tangganya. Ijab itu berarti menetapkan atau menyerahkan sesuatu, dan kabul bermakna persetujuan atau menerima kesepakatan. Rukun pokok pernikahan, ridanya kedua belah pihak, mempelai pria maupun wanita, dan persetujuan mereka di depan penghulu serta disaksikan oleh banyak orang dari kedua belah pihak. Kemudian ditegaskan dengan ucapan ijab dan kabul, baik diucapkan dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia, atau bahasa daerah masing-masing. Semua terdengar sederhana secara kalimat, namun ucapan ini suatu rukun dalam pernikahan yang wajib dilalui. Tanpa ijab kabul, pernikahan dianggap tidak sah, karena ijab kabul menjadi penentu atas halal atau haramnya suatu ikatan pernikahan yang meliputi menyebutkan nama mempelai wanita dengan jelas dan lengkap, redha dan setuju kedua belah pihak. Ijab diucapkan wali nikah dan kabul oleh mempelai pria tanpa boleh diwakilkan. Ucapan tidak terikat oleh batas dan waktu, seperti kawin kontrak. Sama halnya akad dalam hukum jual beli secara Islami. Meski ijab kabul bukan transaksi barang dalam kesepakatan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli, namun pada dasarnya hukum asal transaksi adalah keridhaan dan kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan di dalam ijab kabul ibarat filosofi kopi. Takaran tidak selalu pasti pas. Kadang pahitnya lebih dominan. Terkadang juga manisnya lebih terasa. Namun jangan dihindari. Nikmati saja kopimu. Suatu saat kita akan terbiasa selagi tidak keluar dari kesepakatan utama. Ketika kopi direguk dengan nikmat, akan dibutuhkan semua komponen pendukung yang tidak hanya pada pasnya takaran itu, lebih utamanya perasaan kita saat meminumnya. Bila hati penuh curiga, tidak ikhlas, was-was, tidak sepakat, dan minum di tempat yang salah, sudah bisa dipastikan kopi itu tidak akan mendapatkan kenikmatannya selain hanya enaknya saja. Logikanya, kalau mau manisnya saja, kenapa tidak memilih sirup? Atau mau sensasi pahitnya saja, kenapa tidak meminum jamu? Sebagai pengopi sejati harus mampu menakar hidup. Kopi itu meski dihidangkan, namun takaran kita yang menentukan sesuai keinginan rasa yang diinginkan. Barista hanya membuat dan menyajikan. Mereka itu seniman. Bisa saja kita serahkan takaran sesuai mau mereka. Namun ketika kita menerima rasa yang tidak sesuai, jangan salahkan mereka. Kadangkala ada pihak ketiga yang ikut campur mempengaruhi rasa kopi. Tidak masalah kalau kita setuju dengan rasa barunya yang bukan takaran kita sendiri, asal semua sepakat, karena yang akan meminum kopi itu kita sendiri.
semua kita akan menikmati citra rasa, citra aroma, dan nuansa dari semua. Kita harus ridho dan saling sepakat kedua belah pihak, yaitu ijab kabul. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.